kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, apa ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Oke, masuk semua ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, kalian masih ingat nggak sih pelajaran yang kemarin? Masih. Kemarin belajar tentang apa? Cahaya. Oke. Kalian masih ingat nggak apa aja sih sifat-sifat cahaya itu? Ingat, Bu. Apa? Cahaya dapat merambat lurus. Ya, lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Terus? Cahaya juga dapat menembus benda bening dan cahaya dapat dibiaskan. Ya, betul sekali ya Majalah. Jadi sifat-sifat cahaya itu, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat merambat lurus, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu tidak apa itu ekosistem? Tidak, Ibu. Tidak ya. Jadi anak-anak, di sekitar kita itu ada tumbuhan, hewan, air, tanah. Nah, itu semua disebut sebagai ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Di dalam ekosistem itu semua makhluk hidup itu saling berhubungan loh. Contohnya nih, rumput. Nah, rumput kan, terus ada belalang. Belalang ini kemudian memakan rumput. Terus ada katak. Kemudian katak memakan belalang. Nah, kemudian ada ular. Ular memakan katak. Nah, begitulah cara makhluk hidup itu saling berhubungan di dalam ekosistem. Dan ini juga disebut sebagai rantai makanan. Betul sekali. Terus kalau rumput tidak ada, belalang itu akan kenapa? Mati. Betul sekali, belalang akan kelaparan dan mati. Nah, kalau belalang yang tidak ada, katak akan Kelaparan. betul, akan kelaparan dan akan mati ya. Nah, jadi jika salah satu hilang, otomatis yang lainnya akan ikut terganggu. Nah, itu juga disebut sebagai ekosistem yang tidak seimbang ya. Nah, jadi untuk menjaga ekosistem itu tetap seimbang, kita sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan. Contohnya dengan Buang sampah sembarangan. ya, betul sekali, tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi? Menanam pohon. Betul sekali, menanam pohon ya. Nah, jadi kalau ekosistem kita itu seimbang, otomatis semua makhluk hidup bisa hidup dengan baik. Oke, kalian sudah paham? Sudah, Bu. Dan semangat dong, kalian sudah paham belum? Paham, Bu. Nah, itu bagus ya. Baiklah, sekarang di sini Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara makhluk hidup itu bekerja di dalam ekosistem ya. Lebih nyatanya ya. Ini Ibu punya rumput, kemudian belalang, katak, sama ular. Tolong kalian perhatikan ya. Jangan sampai ada yang tidak memperhatikan, nanti Ibu tanya. Ya. Yang pertama di sini ada rumput. Rumput ini disebut sebagai dengan produsen. Kenapa dia disebut sebagai produsen? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Karena dia berfotosintesis melalui matahari dan dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, itulah kenapa rumput ini disebut sebagai produsen. Kemudian di sini ada belalang. Belalang ini memakan rumput. Nah, belalang ini disebut sebagai konsumen. Nah, belalang ini adalah konsumen tingkat 1 karena dia memakan rumput untuk bertahan hidup, ya. Kemudian di sini ada katak sekali ya. Katak ini juga konsumen ya karena dia memakan belalang untuk bertahan hidup. Katak ini merupakan konsumen tingkat 2, ya. Kemudian di sini ada ular. Ular ini kemudian memakan katak. Ular ini disebut sebagai predator atau puncak makanan karena dia merupakan akhir dari rantai
Baik, kalau sudah paham, Ibu mau salah satu dari kalian mempraktekkan kembali apa yang sudah Ibu praktekkan tadi. Siapa yang mau? Saya. Oke, Mbak Zara silakan maju ke depan. Ini sudah Ibu acak ya. Silakan Mbak Zara, kamu susun dulu ya. Bagaimana urutan bacanya? Nah, ini rumput, ini belalang memakan rumput, kemudian katak memakan belalang, dan ular memakan katak. Sudah. Betul sekali. Benar Mbak Zara, tepuk tangan untuk Mbak Zara. Oke Mbak Zara, karena kamu sudah benar, nanti kamu dapat hadiah dari Ibu ya. Oke. Baiklah, apakah kalian sudah mengerti sampai sini? Sudah. Oke, coba Ibu tanya sekali lagi. Ini rumput ini merupakan Produsen. betul. Ular merupakan betul. Kemudian katak merupakan apa? Betul sekali ya. Baiklah, kalau kalian sudah paham, di sini Ibu akan berikan soal 5 soal saja, yaitu soal esai. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh menoleh kiri kanan, tidak boleh bisik-bisik sama teman ya. Kerjakan sendiri, oke? Ibu beri waktu 10 menit ya. Dikali hasil 16 kali 8 step ya. Nilainya ini Sudah belum? Kerjakan dulu ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Baiklah. Apakah ada yang tidak mengerti? Sudah, Ibu rasa sudah ya, waktunya sudah habis. Ini Ibu ambil kembali ya. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak, di alam kita itu tidak bisa hidup sendirian ya. Semuanya itu saling bergantungan. Contohnya pohon itu membutuhkan matahari untuk dia bisa membuat makanan ya. Terus hewan itu juga membutuhkan pohon untuk tempat tinggal. Kemudian hewan lain juga membutuhkan tumbuhan, dan hewan lain juga membutuhkan hewan lain juga untuk makanan ya. Baiklah. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu ingin kalau yang sudah paham nanti di rumah pelajari materi selanjutnya ya. Bagi yang merasa kurang paham, tolong dibaca-baca lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Bagaimana anak-anak? Oke tidak? Oke, Bu. Oke, Ibu rasa cukup pelajaran hari ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan, memperhatikan Ibu, dan tidak berisik ya. Oke, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.